Mas setuju gak sih ini dengan kenaikan gaji DPR ini nih? Kalau ditanya sama saya nggak setuju dan tidak tepat kalau itu dilakukan. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya, selama beberapa bulan saya dilantik jadi anggota DPR, wacana untuk menaikkan gaji itu saya tidak pernah dengar. Terus kalau misalkan tunjangannya gimana nih Mas? Masyarakat kan ingin tunjangan ini nih disesuaikan ya, nggak yang kayak sekarang. Oh, yang nggak fantastis itu? Iya, nggak fantastis. Oke, gini, kalau memang tunjangan yang melekat pada anggota DPR RI itu memang harus dievaluasi, harus diturunkan atau apapun itu disesuaikan, saya ikut, saya dukung, saya support. Itu kan tuntutan masyarakat. Silahkan saja, dan yang jelas seorang DPR RI itu kita bicara bukan membicarakan tunjangan atau gaji, tapi tanggung jawabnya apa yang harus dia lakukan sama masyarakatnya. Berapapun tunjangannya, berapapun gajinya, ya mari lakukan tanggung jawab masing-masing anggota DPR untuk warganya, untuk rakyatnya, di dapilnya ataupun di seluruh Indonesia. Itu aja. Terus nanti kalau misalkan tunjangannya dikurangin, nggak mempengaruhi kinerja di DPR kan Mas? Insya Allah enggak. Insya Allah amanah, insya Allah. Terus gimana kabarnya Mas soal DPR yang ada kabur ke luar negeri? Enggak, selesai enggak ada, maksudnya enggak. Wacana apa kabur ke luar negeri itu gimana maksudnya? Ya banyak kan di media-media Oh, nggak tahu ya, maksudnya gini. Sebaiknya kita jangan terlalu terbawa sama narasi-narasi yang ada di sosial media. Dicek dulu bener nggak apa enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya di Jakarta kok, dan nggak kemana-mana itu. Berarti Mas Yus tadi Jakarta. Jakarta. Terima kasih. Terus Mas Yus juga katanya dianggap milik netizen dengan membuat video joget baru. Itu disengaja atau gimana Mas? Tadi kan saya dijelasin, video-video yang lama saya dijahit kembali, dimunculkan, seolah-olah itu adalah video baru saya yang dikasih narasi-narasi statement seolah-olah omongan saya. Padahal bukan, saya tidak pernah bicara itu. Ada jejak digital nih, saya ngomong begitu apa enggak? Nggak pernah saya ngomong begitu. Jadi mudah-mudahan habis ini bisa lurus begitu aja Mas. Tapi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam, kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai perasaan masyarakat, saya minta maaf yang setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Saya manusia biasa yang punya kesalahan, saya akuin. Kalau memang dirasa menyakiti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya janji apa yang saya lakukan akan lebih maksimal lagi untuk masyarakat, itu aja. Jadi tolong dikoreksi juga, nanti dilihat gimana ke depannya kalau dirasa kurang, awasi terus. Gitu aja. Jadi kita tolong kita kerjasama bersama, jadi biar situasi menjadi kondusif. Tolong teman-teman yang ada di sini, warga saya ataupun bukan warga saya atau rekan-rekan dari media ya, tolong jadi untuk menjauh dari lokasi tempat ya. Pak, ini konfirmasi aja ini rumahnya Pak, atau mertuanya Pak? Ya, dulunya ini ceritanya nih. Pak RT, coba sini Pak RT. Sedikit Pak RT buat konfirmasi apa? Nah, jadi dulunya mungkin ini waktu Uya-Kuya sebelum, istilah kasarnya belum keren lah ya, belum top ya. Beliau memang di sini. Jadi untuk itu sekarang yang mendengar informasi itu adalah orang tuanya yang nempatin, mertua. Jadi mertua. Ya. Ya terakhir saya juga nggak pernah tahu Pak Uya di sini tuh kapan, karena beliau sibuk. Juga saya juga termasuk orang yang sibuk juga. Kosongnya Ya? Kosongnya udah lama. Kosongnya itu ya, kalau untuk kosongin seluruhnya sih nggak tahu deh ya. Tapi untuk yang semalam saya juga ada di sini, itu semalam. Bapak semalam dapat laporan jam berapa Pak? Ya pokoknya jam-jam 10:30 kebetulan saya masih ada di lokasi. Jam 10:30. Jadi setelah itu ya saya udah, ya gimana ya, karena udah ya masa yang bergerak juga lah. Pak, ini
Ya, itu jadi mohon maaf ya. Jadi nggak bisa. Sedikit aja, Pak. Ini bener nih kayaknya. Iya.